tidak dapat menegur, tetapi dia masih berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. "Mengapa kamu tidak melanjutkan saja pekerjaanmu?" Dia sekarang benar-benar takut dengan energi Nico. Jika mereka terus memanjakan diri mereka seperti ini setiap malam, dia benar-benar takut bahwa dia akan mati kelelahan di tempat tidur ini suatu hari nanti. Sekarang sudah larut malam. Dengan mengatakan itu, Nico dengan lembut meletakkan Tiara di tempat tidur dan menjebak tubuh Tiara di bawah tubuhnya. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang indah. Keesokan paginya, sinar matahari keemasan masuk ke dalam kamar melalui jendela. Tiara perlahan membuka matanya. Ketika dia tanpa sadar melirik ke samping, dia melihat wajah Nico yang tertidur pulas di dekatnya. Dia tidak tega membangunkannya, jadi dia turun dari tempat tidur dan membersihkan diri sebelum turun ke lantai bawah untuk membuat sarapan. Setelah beberapa saat, Nico dan Gary pun terbangun. "Selamat pagi, Nona Tiara." Gary bergegas menuruni tangga dengan kakinya yang pendek, menyapa Tiara dengan penuh semangat. "Selamat pagi." Tiara membalas dengan senyum manis di wajahnya. Matanya yang cerah tertuju pada pria tampan yang sedang berjalan dan dia berkata dengan lembut, "Pagi." "Pagi." Sebuah suara rendah dan magnetis keluar dari mulut Nico, terdengar merdu seperti alunan selo. Setelah ketiganya menikmati sarapan mereka seperti sebuah keluarga, Nico menyuruh Tiara pergi ke orkestra. "Saya akan menjemputmu setelah saya pulang kerja." Ketika mereka tiba di pintu masuk orkestra, Nico berbalik untuk membantu Tiara melepaskan sabuk pengamannya, menjelaskan sambil meminta ciuman perpisahan. Tentu saja Tiara tidak menolak. Dia turun dari mobil dan memasuki orkestra dengan senyum manis di wajahnya. Sepanjang jalan, para anggota orkestra dan staf menyapanya satu persatu. "Tiara, kamu sudah kembali. Apa kamu sudah merasa lebih baik?" "Iya, terima kasih atas perhatianmu." Tiara tahu bahwa gurunya telah mengatakan bahwa dia jatuh sakit sebagai alasan mengapa dia mengambil cuti. Saat itu Hathaway dan Kathleen keluar dari ruang latihan bersama dan berpapasan dengan Tiara. "Tiara, kamu sudah sampai. Bagaimana perasaanmu? Apa kamu sudah merasa lebih baik?" Hathaway melangkah maju dan mengamati Tiara. Wajahnya dipenuhi dengan kepedulian yang tulus. Tiara tersenyum tipis. "Saya sudah jauh lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda, Nona Hathaway." Saat dia mengatakan hal ini, matanya secara tidak sengaja melesat ke arah Kathleen yang berdiri di sampingnya. Kathleen menyadari tatapan Tiara dan matanya berkedip-kedip karena merasa bersalah. Dia melangkah maju sambil tersenyum dan untuk pertama kalinya, dia mengungkapkan kepeduliannya pada Tiara. "Baguslah kalau kamu sudah merasa lebih baik. Lain kali kamu harus menjaga dirimu lebih baik lagi." Ketika yang lain mendengar hal ini, mereka tertegun. Bukankah Kathleen tidak menyukai Tiara? Mengapa dia tiba-tiba menunjukkan kepeduliannya padanya? Seolah-olah dia tidak menyadari tatapan heran yang diarahkan kepada mereka. Tiara menjawab sambil tersenyum. "Terima kasih." Jika seseorang melihat lebih dekat saat itu, mereka akan menyadari bahwa senyum Tiara sedikit mengendur. Namun perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada Kathleen, jadi tidak ada yang menyadari perubahan pada diri Tiara.
Kembali ke pedesaan di kediaman Bahtiar, begitu Reina mengetahui bahwa rencana ayahnya yang ditargetkan kepada Pandu telah dihentikan oleh grup Samuel, dia menjadi semakin cemas dan frustasi. Jika Niko melindungi adik Tiara seperti ini, jelas bahwa cintanya pada wanita itu telah meluas ke sekeluarganya juga. Jika Reina tidak segera membuat rencana, dia mungkin tidak akan lagi memiliki kesempatan. Orang tuanya juga sudah menyadari hal ini dan mereka duduk di ruang tamu dengan ekspresi tidak senang. Suasana di ruangan yang terang itu menjadi terasa berat sekaligus. Setelah hening sejenak, Sarah perlahan-lahan berbicara. Saya pikir penting untuk memisahkan Niko dan Tiara untuk saat ini, lalu membuat Niko kembali ke negara ini. Jika tidak, apapun yang kita pikirkan akan sia-sia jika dia tidak ada di sini. Narso mengangguk setuju. Alis Reina berkerut. Tapi bagaimana kita bisa membuat Niko kembali ketika Tuan Besar Samuel secara pribadi pergi ke Wina sebelumnya? Dia bahkan tidak bisa membawa Niko kembali. Bagaimana jika sesuatu terjadi kepada keluarga Samuel? Misalnya, jika Tuan Besar Samuel masuk rumah sakit. Mata Narso menyipit dengan ambigu. Reina dan Sarah menatapnya dengan ragu. Jangan pernah sekalipun kamu berpikiran ke sana, Narso. Jika keluarga Samuel tahu, persahabatan kita selama 10 tahun akan hancur dalam sekejap. Ingat apa yang terjadi pada keluarga Gautama terakhir kali. Sarah terkejut mengira Narso ingin mencelakai Reksa. Di sisi lain, Reina tidak mengatakan apapun dan hanya menatap ayahnya dengan tenang. Dia merasa bahwa ayahnya pasti mendapatkan gagasan yang sempurna jika dia bisa mengatakan hal seperti itu, dan itu memang benar. Narso melirik Sarah dan berkata dengan penuh arti, "Dengar, saya tidak berencana untuk melakukan apapun. Saya hanya mengkhawatirkan Tuan Besar Samuel. Jadi saya akan mengirimkan beberapa suplemen untuknya." Secara tersirat, Reina memahami makna sebenarnya di balik kata-kata ayahnya. Keesokan paginya, Reina pergi ke kediaman Samuel dengan sejumlah besar suplemen di tangannya. "Tuan Besar Samuel, saya di sini untuk menemui Anda." Setelah mengikuti pengurus rumah tangga ke ruang tamu, dia menyapa Reksa dengan sopan. Ketika Reksa melihat bahwa Reina membawa banyak suplemen di tangannya, dia mengomelinya seperti orang tua yang penyayang. "Saya senang kamu datang menemui saya. Tapi kenapa kamu membeli begitu banyak suplemen? Saya tidak bisa menghabiskan semuanya." "Ini semua karena dokter mengatakan Anda membutuhkannya. Jadi saya ingin Anda segera sembuh. Tentu saja jika Anda tidak bisa menghabiskannya, Anda bisa memakannya perlahan-lahan." Sambil berbicara, dia menyerahkan suplemen itu kepada pengurus rumah tangga dan tidak lupa mengingatkannya. "Pastikan Tuan Besar Samuel makan ini. Suplemen ini baik untuk tubuhnya." Pengurus rumah tangga itu juga mengkhawatirkan kondisi tubuh pria tua itu dan berjanji, "Jangan khawatir, Nona Reina. Saya pasti akan memastikannya." Setelah mengatakan hal itu, dia pergi dengan membawa suplemen tersebut. Saat Reina melihat pria itu menjauh, dia mengerutkan bibirnya yang merah cerah menjadi senyuman yang menyeramkan. Sekilas suplemen tersebut terlihat baik-baik saja, tetapi jika seseorang yang ahli dalam bidang kedokteran melihatnya, mereka akan dapat mengetahui bahwa suplemen ini sebenarnya memiliki sifat yang bertentangan.
Malam itu pengurus rumah tangga meminta staf dapur untuk menyiapkan makanan obat untuk Reksa yang mengikutinya selama beberapa hari berturut-turut. Suatu hari Reksa baru saja selesai makan dan hendak berjalan di taman, tetapi begitu dia berdiri, dadanya tiba-tiba terasa sakit. Kemudian dia mulai batuk-batuk hebat dan pipinya yang merah langsung menjadi pucat. Tuan Besar Samuel. Pengurus rumah tangga itu ketakutan. Dia bergegas maju untuk menopang Reksa yang pingsan dan berteriak, "Cepat, panggil ambulan dan beritahu Tuan Tony dan yang lainnya." Di tengah kekacauan itu, pria tua itu akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan menjalani resusitasi darurat. Tidak lama kemudian, Tony, Vania, dan Danar datang dengan tergesa-gesa. Mereka mengerumuni pengurus rumah tangga dan menanyakan kondisi Reksa. "Indra, apa yang terjadi dengan ayah saya?" "Indra, bagaimana keadaan kakek?" Indra, pengurus rumah tangga, memandang ketiga orang yang khawatir dan cemas di depannya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Saya tidak yakin dengan kondisi Tuan Besar Samuel. Dia berjalan-jalan di taman setelah makan seperti biasa hari ini. Tapi begitu dia bangun, Tuan Besar Samuel mengepalkan dadanya sebelum dia pingsan dan tak sadarkan diri." Ketika mereka mengetahui bahwa Reksa pingsan, wajah Tony dan Vania berubah menjadi serius. Di lorong rumah sakit yang sepi, suasana terasa berat saat mereka menunggu di luar pintu dengan ekspresi khawatir. Beberapa saat kemudian, operasi yang berlangsung selama beberapa jam akhirnya selesai, dan para dokter dan perawat mendorong Reksa yang tidak sadarkan diri keluar. Setelah dia berada di bangsal, keluarga Samuel mengerumuni sang dokter. "Dokter, bagaimana kondisi ayah saya?" "Pasien mengalami gagal jantung akut dan hanya untuk sementara tidak dalam bahaya, tetapi kondisinya masih kritis dan dia perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi." Dokter yang merawat melaporkan kondisi Reksa mengejutkan semua orang di keluarga Samuel. "Kenapa? Dia mengalami gagal jantung akut?" "Iya, kenapa? Ayah kami baru saja keluar dari rumah sakit dan dokter tidak mengatakan bahwa dia mengalami masalah ini pada saat itu." Tony dan Vania buru-buru meminta jawaban. Dokter menjelaskan, gagal jantung akut dikategorikan sebagai gejala mendadak yang tidak dapat dilacak, dan ada banyak alasan untuk faktor ini. Anda harus mencoba untuk mendampingi pasien selama beberapa hari ini, dan jangan biarkan dia menjadi terlalu emosional. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dokter meninggalkan bangsal. Tony menatap Reksa yang tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia memerintahkan dengan ekspresi serius, "Danar, pergi dan hubungi Niko dan minta dia untuk kembali sesegera mungkin." Orang tua itu sedang sakit, jadi dia pasti ingin melihat Niko dan Gary. Selain itu, perusahaan pasti tidak akan stabil. Saya harus merawat orang tua itu di rumah sakit. Jadi saya tidak punya waktu untuk menangani masalah perusahaan. Saya hanya bisa menyerahkannya padamu dan kakakmu. Danar mengangguk dan berbalik sebelum meninggalkan bangsal untuk menghubungi kakaknya. Sementara itu, saat itu sudah tengah malam di Wina. Di kamar yang gelap dan sunyi, cahaya terang datang dari ponsel di meja samping tempat tidur. Ponsel itu terus-menerus bergetar dan mengeluarkan bunyi dengung. "Matikan." Tiara mengerang dan menarik selimut menutupi kepalanya. Setelah membujuknya sejenak, Niko mengangkat ponsel itu dengan ekspresi jengkel. Ketika dia melihat bahwa itu adalah telepon dari adiknya, dia menjawab dengan muram, "Sebaiknya
Kamu menelpon untuk sesuatu yang mendesak. Niko, sesuatu yang buruk terjadi pada kakek. Dia ada di rumah sakit sekarang. Apa yang terjadi? Ekspresi Niko tiba-tiba berubah dan suaranya menjadi serius. Tiara yang sudah terbangun di sebelahnya merasakan ada suaranya yang berat dan bangkit untuk menyalakan lampu, menatapnya dengan prihatin. Di telepon Danar menceritakan semua yang dia ketahui. Kakek mengalami gagal jantung akut. Meskipun dia berhasil diselamatkan, dia masih dalam kondisi kritis. Ayah berpikir bahwa kakek pasti akan mencarimu saat dia bangun. Jadi dia memintamu untuk kembali membawa Gary secepatnya. Selain itu, mungkin akan ada perubahan di perusahaan karena kakek dirawat di rumah sakit. Jadi kami juga membutuhkanmu di sana. Saya mengerti. Saya akan meminta Bima untuk memesan penerbangan sekarang. Tolong atur agar ada orang yang menunggu saya di bandara. Setelah mengatakan itu, Niko menutup telepon dengan ekspresi serius. Melihat itu, Tiara dengan cepat duduk dan bertanya, "Apa kamu akan kembali? Apa terjadi sesuatu?" Kakek mengalami gagal jantung akut. Dia baru saja diselamatkan, tapi dia masih dalam kondisi kritis. Saya harus segera membawa Gary kembali. Niko tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan keadaan Reksa dengan jujur. Tiara terkejut mendengar berita itu karena gagal jantung adalah kondisi yang sangat berbahaya dan bahkan dapat menyebabkan kematian mendadak. "Lalu, kapan kamu akan pergi? Saya akan membantumu mengemasi barang-barangmu." Dia baru saja akan beranjak dari tempat tidurnya ketika Niko tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan dia ditarik ke dalam pelukan yang lembut. "Maafkan saya. Saya bilang bahwa saya akan tinggal bersamamu selama beberapa bulan. Tapi sekarang saya tidak bisa melakukannya lagi. Ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri saat saya tidak ada." Suara permintaan maaf di telinganya menghangatkan hati Tiara. Dia meyakinkan Niko dengan senyuman tipis. "Kamu tidak perlu meminta maaf. Ini keadaan darurat, jadi saya mengerti. Saat kamu kembali, jaga kakekmu baik-baik dan jangan khawatirkan saya." Malam itu, Niko bergegas kembali ke negara itu bersama Gary. Setelah turun dari pesawat, hari baru saja malam di negara itu, dan keduanya langsung pergi ke rumah sakit. Di bangsal Reksa masih dalam keadaan koma, Tony, Vania, dan pengurus rumah tangga Indra terus mengawasinya sepanjang waktu. Reina dan orang tuanya juga bergegas untuk berpura-pura peduli pada Reksa setelah menerima berita di sore hari. Ketika mereka melihat Niko kembali bersama Gary, mata mereka berbinar-binar penuh kemenangan. Sedangkan untuk Tony dan Vania, ekspresi mereka yang tegang sedikit mereda saat melihat Niko. Khususnya ketika Vania melihat Gary, kesuraman yang selama ini menyelimuti dirinya karena kondisi Reksa sedikit demi sedikit menghilang. "Kemarilah, cucu nenek yang tampan. Peluklah nenek." Dia mengulurkan tangannya kepada Gary. Gary dengan patuh mengambil inisiatif untuk melingkarkan tangannya di leher Vania dan bertanya dengan penuh perhatian, "Nenek, apakah kakek buyut akan baik-baik saja?" "Jangan khawatir, dia pasti akan baik-baik saja," kata Vania meyakinkannya. Niko melirik Reksa di tempat tidur dengan cemberut. Dia bertanya, "Ayah, pasti ada penyebab gagal jantung akut kakek. Apa kata dokter?" "Dokter mengatakan bahwa itu mungkin karena kakekmu terlalu cemas yang menyebabkan dia terkena serangan jantung." Tony menjelaskan analisis dokter, tetapi Niko merasa ada yang tidak beres. Kalaupun Reksa terkena serangan jantung,
Tidak mungkin kondisinya akan memburuk begitu parah. Lagi pula Reksa selalu sehat dan meskipun dia pernah pingsan karena marah, dia baik-baik saja setelah tinggal di rumah sakit selama 2 hari. Indra, kamu menghabiskan waktu dengan kakek setiap hari. Apa kamu melihat sesuatu yang tidak biasa? Niko bertanya lagi. Indra menjawab dengan jujur, Pak Niko, penyakit Tuan Besar Samuel memang datang secara tiba-tiba. Meskipun sebelumnya dia sedikit marah karena penolakanmu untuk kembali, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Mendengar ini, Niko mengerutkan alisnya dalam-dalam. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan bahwa dia melewatkan sebuah detail penting. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya lagi, karena kesehatannya baik-baik saja, bagaimana dengan pola makannya? Bagaimana nafsu makan kakek akhir-akhir ini? Dan apa yang dia makan? Mendengar perkataannya, Reina dan orang tuanya yang berdiri di sampingnya merasa jantung mereka berdegup kencang. Mereka tidak menyangka Niko akan menyelidiki begitu banyak hal. Indra menjawab, nafsu makan Tuan Besar Samuel baik akhir-akhir ini, dan dia bisa makan 1,5 sampai 2 mangkok nasi setiap hari. Hidangannya juga dibuat sesuai dengan menu yang dirumuskan oleh ahli gizi, diikuti dengan beberapa suplemen. Suplemen? Niko mengerutkan kening dan menekan. Apa jenisnya? Saat dia mengatakan itu, wajah Reina dan orang tuanya menunjukkan sedikit kepanikan. Narso buru-buru melirik ke arah Reina. Menyadari ekspresi gugupnya, Reina menekan rasa cemasnya dan melangkah maju berkata, Niko, saya rasa karena itu adalah sesuatu yang bisa dimakan oleh Tuan Besar Samuel, Indra pasti sudah memeriksanya terlebih dahulu, jadi mungkin tidak ada masalah dengan dietnya. Kata-katanya membuat Indra berpikir bahwa Niko mencurigai Indra telah lalai, dan dia buru-buru membela diri. Pak Niko, saya secara ketat mengontrol apa yang biasanya dimakan oleh Tuan Besar Samuel sesuai dengan instruksi ahli gizi dan dokter. Sebelum saya memberikan suplemen kepada Tuan Besar Samuel, saya bahkan bertanya kepada dokter terlebih dahulu.